Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ambil dua pelajaran dari hadis ini. Pelajaran pertama, jeleknya maksiat ya. Ternyata maksiat itu bisa memberikan efek terhadap hati kita. Nah, kalau untuk hati yang merupakan batin saja terkena efek oleh maksiat, maka pasti saja ya, atau masuk akal kalau zahir manusia pun juga terkena efek. Dan itu bisa kita rasakan ya. Orang kalau banyak maksiat disuruh untuk berbuat baik pasti akan susah. Orang suka maksiat, mana mungkin dia bisa sholat tahajud? Nggak bisa. Karena itu kalau kita tidak bisa sholat tahajud atau kita tidak mampu sholat berjamaah ke masjid 5 waktu, terasa berat badan kita untuk amal soleh, untuk berjalan ke masjid untuk sholat 5 waktu bagi para laki-laki ini ya. Maka ini kita harus berhati-hati. Gara-gara maksiat itu mungkin sehingga menyebabkan tidak bisa berbuat amal soleh. Allah menyebutkan hal itu secara isyarat di dalam surah Al-Insyirah ayat yang ke-2 dan 3. Wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak, dan kami telah letakkan darimu dosamu, alladhi, yang dosa itu, anqadha, telah memberatkan, dhahraka, punggungmu. Jadi dosa itu bersifat memberatkan punggung, sehingga kalau kita terasa berat melakukan amal soleh, yaitu gara-gara dosa yang terpikul oleh punggung kita, sehingga kita tidak mampu untuk bangun malam, tidak mampu untuk melangkahkan kaki ke masjid, dan juga amal-amal soleh yang lain. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan pentingnya hati ya, bahwa hati itu merupakan sesuatu yang menjadi penggerak dari seluruh amal manusia. Nah, maka kalau hati ini sudah kotor, ya sudah, berarti keburukan-keburukan akan nyasar terus pada hati, sementara kebaikan-kebaikan akan mental kalau dimasukkan ke dalam hati tersebut. Fa na'udzubillahi min syarri dzalik. Dari sinilah para ulama mengatakan al-ma'asi baridul kufri. Maksiat-maksiat itu adalah baridul kufri, pos menuju kepada kekafiran. Kok bisa para ulama mengatakan seperti itu? Karena kalau maksiat itu bertubi-tubi terus melakukan terus, akhirnya hati hitam. Nah, kalau hitamnya sudah legam, seluruh hatinya hitam, ini kebaikan apapun tidak bisa masuk. Nah, kalau kebaikan apapun tidak bisa masuk, otomatis hidayah Allah jadi jauh. Nah, kalau semua hidayah dia tinggalkan, dia menuruti setan dalam setiap detiknya, nah saat itulah dia sangat mampu, sangat bisa untuk kemudian murtad menjadi kafir. Fa na'udzubillahi min syarri dzalik. Jadi saya ulangi lagi perkataan para ulama sangat penting ya. Al-ma'asi baridul kufri. Maksiat itu bisa menghantarkan kepada kekafiran. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dan yang terakhir, bahwasanya kalau kita sudah berbuat maksiat, hendaklah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar ini termasuk bukti kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup dengan satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah orang yang istighfar setelah dia melakukan suatu dosa. Hadis diriwayatkan oleh Imam 4. Ma min 'abdin yudhnibu dhanban, tidaklah seorang hamba melakukan dosa, fayatawadda fayuhsinut tuhur, dia berwudu dengan bagus, thumma yaqumu fayusalli rak'atain, lalu berdiri salat 2 rakaat, thumma yastaghfirullah bidzalika dzanbi, kemudian istighfar kepada Allah dengan sebab dosa tersebut, illa ghafarallahu lah, kecuali Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam 4, derajatnya sahih. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang dapat dibicarakan, benarnya dari Allah, dan kalau ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ya, baik, ini ada pertanyaan ya. Afwan, kemarin dibahas berkaitan dengan uban, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekhususan tidak boleh seseorang membenci Nabi. Namun faktanya banyak orang yang benci Nabi. Bagaimana itu, Ustaz? Ya, para ulama katakan bahwasanya siapapun yang membenci beliau langsung kafir. Jadi maksudnya memiliki kekhususan itu, kekhususan di sini maksudnya berbeda dengan yang lain ya. Kalau misalnya antum benci saya, ya wajar saja, saya tidak sempurna kan, mungkin ada akhlak saya yang tidak bagus, antum jadi benci. Tapi kalau Nabi itu adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna, tidak ada satupun celah yang kita bisa menjadi alasan bagi kita membenci beliau. Sehingga siapapun membenci Nabi, kafir sudah saat itu juga.
meskipun dia jidatnya hitam, meskipun dia salat, dia ahli tahajud, kalau benci Nabi SAW, kafir mendadak saat itu juga. Ini fatwa dari para ulama-ulama kita. Itu yang saya maksud apa? Khususiyah. Bukan berarti bahwa Nabi tidak ada yang membenci beliau, tidak. Ya banyak yang membenci beliau, orang-orang kafir terutama, mereka sangat benci kepada Rasulullah SAW.